Oke, halo teman-teman. Jadi ini adalah bagian terakhir dari video pengenalan mode praktikum kualitas air laut dan arus laut. Jadi yang terakhir ini kita akan melakukan plot isosurface baik itu dari temperatur dan salinitas di setiap kedalaman mix layer, kedalaman termoklin dan deep layer. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa cari sendiri apa itu definisi dari mix layer, termoklin dan deep layer. Tapi di sini aku bakal coba sharing tentang menggunakan isosurface. Nah, kita akan menggunakan template yang berbeda seperti template ya sebelumnya. Kita juga akan menggunakan template-nya itu adalah surface. Nah, coba kalau pakai satu surface saja. Tampilannya seperti ini. Ini dalam artian dalam sumbu kanan dan sorry di X dan Y-nya ini adalah sumbu lintang dan bujur. Kemudian nilainya ini adalah data temperatur, eh, derajat Celcius, dan depth M first itu yang berarti dia berada di surface atau di permukaan. Nah, di sini datanya kita akan termasuk ke dalam data spasial atau dalam artian datanya yang terdapat dalam satu titik ini. 1, 2, 3, 4. Nah, terus bagaimana yang harus kita lakukan? Jadi selanjutnya kita akan menggunakan display style yang berada di properties. Kemudian kita akan coba untuk grid file-nya kembali. Jadi nanti datanya kan akan semakin rapat ya, seperti yang penggunaan data seperti yang tadi atau yang disebut dengan interpolasi. Nah, nanti teman-teman bisa lihat lagi ke literatur. Jadi jika dilihat dari plot yang aku buat sekarang, ini dia memiliki pada 30 derajat, kemudian ada juga yang sekitar 28,5 dan ada yang 27,5. Nah, nanti teman-teman bisa diverifikasi data teman-teman apakah betul atau tidak dengan data literasi. Nah, setelah digunakan grading atau interpolasi, kita akan menentukan di variasi kedalaman. Jadi, ini ada yang bakal kita ubah di tab M first-nya. Nah, kita akan menggunakan di variasi kedalaman dan menggunakan di view, kemudian ISO surface variable. Nah, di sini sebenarnya kondisi yang harus kita ubah yang pertama ada di bagian ini. Jadi kita akan data temperatur. Nah, data temperaturnya itu ada di kedalaman berapa gitu maksudnya. Ini di depth-nya. Nah, first-nya adalah tadi kan kita depth M first, jadi di sini adalah first. Nah, untuk kita lihat maksimumnya ada dia tuh last-nya, artinya dia tuh adalah data yang paling bawah. Atau teman-teman bisa ngecek di add terlebih dahulu. Tapi untuk lebih data yang lebih eksak ya, teman-teman bisa masukkan angka aja. Misalkan teman-teman mau cari nih di dalam 100 di add aja, terus ketersediaan datanya akan dilihat gitu. Oh ternyata ada nih data temperatur di GIS di 100 meter. Nah kalau saya misalnya teman-teman ngecek di sekitar 2000 meter, apakah ada atau enggak? Nah kan di sini enggak, masih ada, jadi bisa. Nah ataupun nanti 2000 meter, nah masih ada juga. Teman-teman berapapun angka yang teman-teman masukkan pasti ada, tetapi data yang dikeluarkan tuh belum tentu ada hasilnya seperti itu. Nah, misalkan aku coba yang 20 meter. Nah, aku bakal set data Z-nya ini ke 20. Nah, kan memang tidak ada datanya. Jadi nanti balik lagi dilihat saja ke data literasi teman-teman apakah ada data yang menunjukkan data seleksi data derajat suhu di kedalaman tertentu. Nah, misalkan aku pengen melihat datanya itu ada di data yang eh, 100 100 meter. Tinggal centang oke dan ternyata nilainya ada dan profilnya juga seperti ini. Nah, eh, profil untuk ISO surface setelah selesai. Jadi nanti kalau teman-teman dibuat 3 plot ISO surface temperatur, jumlahnya ada 3, ada di kedalaman mix layer, di kedalaman thermocline, sama di deep layer. Nanti teman-teman dicari saja literasinya apa, definisinya, dan nanti tolong diplot
ini. Nah, sebagai tambahan, teman-teman tuh kan harus save ya, save datanya. Bagaimana cara save datanya? Nah, teman-teman, aku sangat sarankan bisa download atau save datanya itu dalam bentuk kanvas satu utuh ini. Kenapa? Karena agar teman-teman bisa melihat di bagian sebelah mana teman-teman menggunakan data yang diplot. Bagaimana caranya? Teman-teman tinggal klik kanan di luar atau di putihnya, kemudian save canvas as, kemudian teman-teman tinggal ya, kan aku ada di daerah Selat Sunda, jadi langsung di save saja, resolusinya disesuaikan, tinggal oke dan dia tas. Dan datanya teman-teman bisa dibuka dan dilihat juga praktikum Selat Sunda dan hasilnya adalah seperti ini. Nanti teman-teman bisa langsung eh, kirimkan atau lampirkan di dalam laporan sesuai dengan arahan yang sudah ada di laporan. Dan deadline ini adalah 2 minggu, jadi teman-teman masih punya banyak waktu, tapi jangan terlalu terlena dengan panjangnya waktu karena tugasnya cukup banyak. Mungkin seperti itu teman-teman. Barangkali teman-teman nanti ada pertanyaan, bisa kontak aku aja, baik itu via Line atau via WhatsApp. Jadi kalau memang ada kendala, tolong dikabarkan. Mungkin seperti itu, aku cukupkan video ini. Terima kasih atas perhatiannya dari mulai video yang pertama sampai yang sekarang. Tetap semangat dan selamat mengerjakan teman-teman. Selamat